Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Luki Darmanto, NIM 2019-161-064, mata kuliah Kepramukaan, dosen Hendra Wijaya SPD FPDI. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang memahami teknik pembinaan golongan siaga dan penggalang. Sistem Among. Setiap pembina pramuka harus memperhatikan perkembangan mitra didiknya secara pribadi agar perhatian terhadap pembinanya dapat dilaksanakan sesuai tujuan kepramukaan. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dalam gerakan pramuka ditinjau dari hubungan antara pembina dengan peserta didik menggunakan sistem Among. Pengertian sistem Among. Kata Among artinya mengasuh, memelihara, atau menjaga. Orang yang melakukan sistem Among dinamakan pamong. Sistem Among merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dalam dan bertindak secara leluasa dengan sebisa mungkin menghindari unsur-unsur pemerintah, keharusan, dan paksaan. Sistem Among dalam pendidikan kepramukaan. Sistem Among dalam pendidikan kepramukaan merupakan hasil pemikiran dari Raden Mas Suwardi Suwainingrat atau Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan Pendiri Perguruan Taman Siswa. Hasil pemikiran ini tidak hanya dijadikan sebagai prinsip pembinaan depan gerakan pramuka saja, tetapi juga dipakai sebagai pertimbangan dalam merumuskan sistem pendidikan nasional secara luas. Sistem Among ini mewajibkan pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepramukaan sebagai berikut. 1. Ing ngangsong ngarso song tulut tuluho, artinya di depan memberi teladan. Ing matyo mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan. Tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Pembina sebagai pamong hanya menjaga, membenarkan, meluruskan, dan memotivasi peserta didik. Penerapan sistem Among dalam golongan gerakan pramuka. 1. Sistem Among pada gerakan pramuka siaga. Sistem dasar pramuka siaga adalah senang meniru, suka dipuji, suka bernyanyi, manja, dan masih senang bermain. Pada pramuka siaga, pembina lebih berperan banyak dalam memberikan praksa atau memunculkan daya kreasi peserta didik. Pembina juga memberikan dorongan kepada peserta didik dengan cara menyesuaikan sifat daya nalar dan suasana siaga. Sifat momong dengan di depan memberikan contoh porsinya harus lebih besar dibandingkan golongan pramuka yang lain. 2. Sistem Among pada pramuka penggalang. Pada pramuka penggalang, sifat-sifat pramuka siaga masih ada sebagian yang terbawa. Pramuka penggalang senang bergerak dan mengembara, sudah mulai menyukai lawan jenis, senang mencoba-coba, dan menyenangi hal yang bersifat kepahlawanan. Pembina pramuka pada golongan penggalang berperan dalam mendorong dan membangkitkan semangat, motivasi, dan membangun kemauan yang lebih besar dari peserta didik sesuai prinsip kepemimpinan. Peran dan sikap pembina dalam proses pembinaan peserta didik. Menerapkan sistem Among, melaksanakan PJK dan MK dalam setiap kegiatan kepramukaan, menguasai metode yang akan diterapkan, yaitu sebelumnya perlu mengetahui bakat, minat, keadaan, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Menciptakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan, memperlakukan peserta didik sebagai subjek pendidikan, melibatkan dalam penyusunan kegiatan sesuai manfaat dan kebutuhan. Kegiatan yang disajikan sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani serta golongan usia peserta didik. Memperlihatkan faktor lingkungan pendidikan
karena faktor lingkungan memiliki pengaruh besar bagi peserta didik. Seorang pembina hendaknya menguasai bahan latihan dan dapat pula menggunakan tenaga orang lain yang lebih ahli atau menguasai materi latihan. Pembina adalah seni, dan teknik pembina yang tepat adalah dengan cara memiliki pengalaman yang didapat, yaitu melakukan kegiatan bersama anak didik. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.